Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo minasang, kembali lagi dengan channel saya Jepang. Oke, saat ini saya akan bincang-bincang dengan teman sekaligus senpai saya, panutan saya selama di Jepang ini. Beliau orang yang luar biasa untuk prestasinya dan lain sebagainya. Jadi saya diketemukan di Jepang ini ketika di masjid yang pertama Ya, Masjid Kiryu. ketika Masjid Kiryu kita sholat Jumat, dan kebetulan beliau menyapa karena mungkin lihat wajah saya Indonesia banget. Jadi waktu itu kita kenalan dan sampai sekarang alhamdulillah dia bisa silaturahmi berkelanjutan. Oke, mungkin masnya sedikit memperkenalkan diri perlu singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Prima Zuldian. Saya asal dari Sumatera Selatan, Palembang. Saat ini saya sedang menempuh studi di Gunma University di Jepang, mengambil program doktoral. Dan ya, saya ketemu dengan Mas Saiful juga. Ya, ini merupakan momen yang menarik, bisa diskusi langsung dengan Mas Saiful sebagai YouTuber luar biasa. Enggak. Baru mulai. Banyak video ini sudah banyak tapi belum jadi. Oke, teman-teman, jadi Mas Prima ini benar-benar orang yang luar biasa bagi saya. Mungkin menjadi inspirasi bagi saya dan juga mungkin akan menjadi inspirasi buat teman-teman nanti ke depan setelah kita berbicara ke depannya. Mas Prima ini unik, teman-teman. Jadi beliau isi kepalanya ini produk 3 negara, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena beliau pernah menempuh pendidikan S1 di Indonesia, S2 di Thailand, dan sekarang S3-nya di Jepang. Luar biasa, bukan? Nah, jadi bagaimana proses dari mulai Mas Prima ini lulus sekolah SMA-nya seperti apa, masuk S1-nya itu dengan beasiswa seperti apa, dan kok bisa sampai ke Thailand dan juga ke Jepang saat ini? Oke, saya mulai studi sejak SMA. Saya cerita sejak SMA aja ya. Jadi dulu SMA ya saya murid yang biasa-biasa aja. Saya pikir kenapa saya biasa, ya prestasi ya juga di bawah standar. Karena emang dulu waktu pertama kali saya setelah tamat dari SMP, saya lanjut ke SMA unggulan. Ternyata ketemu teman-teman atau saingan-saingan yang baru itu sulit. Jadi yang dulu waktu saya SMP atau SD mungkin saya lumayan ya, saya anggap ya mungkin 10 besar ke atas lah saya bisa. Tapi ketika saya SMA saya justru nih saya nilainya jatuh ya. Jadi saya berada di, kalau misalnya di di antrean itu antrean yang paling terakhir gitu kalau rankingnya. Nah, jadi di situ saya berpikir gitu setelahnya, ketika saya udah tamat dari SMA, saya berpikir gitu, kenapa orang-orang yang dulu bisa juara di SMA itu bisa berprestasi dan bahkan menjadi ranking 1 gitu. Satu hal yang saya petik yaitu kejujuran gitu. Kejujuran, dan itu menjadi pengalaman berharga bagi saya. Ditambah lagi ketika saya masuk ke universitas, saya mengenal kalau misalnya teman-teman yang sudah beridentitas sekarang yang mengenal namanya lembaga dakwah kampus. Di situ kan banyak ada namanya mentoring keagamaan. Saya dikenalkan dengan banyak ilmu-ilmu agama, pengetahuan tarbiyah, dan lambat laun pemahaman saya tentang namanya ibadah dan juga namanya dengan usaha itu akan berjalan selaras. Dalam artian, kalau pengen usaha atau ikhtiar kita berhasil, ya maka kita harus jujur salah satunya. Itu yang saya terapkan selama saya studi di S1. Dan luar biasa hasilnya. Dulu yang paradigma saya hanya fokus bagaimana cara mengejar nilai dengan apapun caranya. Ketika saya S1 menerapkan metode ini, alhamdulillah prestasi saya nggak jelek-jelek amat gitu. Beda jauh dengan namanya SMA. Nah itu. Jadi setelah saya menyelesaikan S1, saya selesai dari Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, dan dengan lumayan sih, hasilnya lumayan. Setelah itu saya menganggur ya, kalau orang bilang itu menganggur, alhamdulillah hanya 2 bulan ya saya bilang. Ini mungkin salah satu hikmah kenapa kita harus jujur, karena ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu yang berkah gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja ya otomatis
kerjaan juga berkah. Nah, jadi ada pengalaman menarik juga waktu saya Gimana? setelah selesai dari S1, saya ikut di berbagai tes gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan untuk lulus hampir di semua tes yang ada di Sumatera gitu. Jadi luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi sampai suatu mengerucut saya ada tiga pilihan perusahaan yang saya sampai dengan interview akhir. Salah satunya itu ada diantaranya yaitu, kalau teman-teman tahu, ada perusahaan Amerika, punya Amerika. Apa itu? Apa ya namanya itu, Nestle. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Sumatera Selatan. Yang ketiga ini yang saya kerja sekarang di BPPT. itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yaitu instansi pemerintah non kementerian, tapi di bawah koordinasi Kementerian Listrik dan Teknologi yang memiliki visi dan misi untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi yang berasal yang akan diterapkan di Indonesia ke depannya. Seperti itu. Nah, saya sempat dalam keadaan titik bingung karena saya ketika sampai di detik-detik akhir, saya alhamdulillah keterima di 3 perusahaan itu. jadi itu tinggal milih aja mau yang Tinggal milih aja gitu. Ya, yang pilihan pertama itu gajinya lumayan, dapat sertifikat, dapat fasilitas yang lumayan. Yang kedua juga ketika saya lulus saya harus pergi ke luar negeri untuk training. Yang ketiga ini BPPT. BPPT ini juga terkenal. BPPT ini adalah lembaga buatan Profesor Habibie. Profesor Habibie yang dulu di antara outputnya itu ya salah satunya itu pengembangan pesawat terbang juga. Sekarang ini juga pengembangan semua sektor linear teknologi seperti energi, seperti teknologi farmasi, termasuk juga sekarang di BPPT juga lagi, mungkin teman-teman tahu kalau misalnya sedang dikembangkan untuk pengembangan alat-alat pembuatan alat-alat untuk pembuatan seperti obat-obatan dan alat bantu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ya. Terusnya setelah saya tamat S1, saya lanjut ke S2. Nah, tapi sebelum saya lanjut S2 ini, berarti saya kan udah kerja di BPPT kurang lebih sekitar 2 tahun. Nah, ketika saya kerja 2 tahun di BPPT, saya ikut beberapa tes, tapi memang saat itu untuk seleksi untuk ikut studi itu sangat berat sekali karena emang banyak saingan. Ya, saingan saya ya senior tentunya. Dan juga masa kerja saya tuh masih sangat minim gitu, baru 2 tahun. Nah, saya berpikir gitu, kalau saya nggak shortcut ini caranya gitu ya otomatis saya untuk sekolah akan lama gitu. Ya, jadi saya ketika itu saya kontak salah satu dosen pembimbing saya yang dulu mengajar saya di S1 di Sriwijaya di Palembang. Selanjutnya saya mengontak beliau dan alhamdulillah ada lowongan. Dan kebetulan sekolah S2 ini alhamdulillah dibiayain oleh pemerintah Indonesia melalui program Thailand itu. Iya, di Thailand, double degree juga. Jadi program S2 ini adalah double degree master antara Universitas Sriwijaya dan King Mongkut University Teknologi Optonburi di Thailand, Bangkok, KMUTT. Nah, Biasanya ya sekitar 2 tahun saya menempuh pendidikan dan alhamdulillah setelah itu 2015 saya udah selesai sebenarnya, tapi 2016 saya udah mulai kerja lagi. 2016 saya mulai aktif lagi di kantor. Sekitar 1 tahun, 2016 tahun 2017 akhir saya dapat kesempatan lagi untuk studi di Jepang dengan pembiayaan dari Mombuka Gusho. Mombuka Gusho dibayar oleh Jepang. Ini beasiswa ini alhamdulillah kita diberi fasilitas berupa tiket penerbangan, terus juga tuition fee gratis, juga uang saku yang cukup lumayan banget gitu. Alhamdulillah, insyaallah. Masya Allah, teman-teman luar biasa kan.
Kalau boleh tahu itu waktu kuliah di Thailand itu apakah memang cukup dengan bahasa Inggris atau memang kita harus juga belajar bahasa Thailandnya untuk menyesuaikan kehidupan di sana? Ya, dulu waktu saya di Thailand sebenarnya sih ada kejadian unik juga. Jadi gini, saya itu sebenarnya waktu tamat S1 kemampuan Inggris saya itu masih sangat minim gitu. Jadi saya pikir kunci dari untuk bisa membuka gerbang dunia ini yaitu bahasa Inggris. Saya sudah ini wejangan yang saya dapat dari orang tua saya juga dulu. Ya, tapi karena emang kondisi yang tidak memungkinkan, jadi untuk namanya ikut les-les itu mahal dulu. Iya, betul. Jadi saya dulu waktu masih SMA itu ya kamus itu saya punya target dictionary itu saya hafal gitu. Mungkin satu hari itu satu lembar gitu. Kamus ya. Saya tempel di langit-langit gitu, di kamar gitu. Termasuk grammarnya juga. Itu cara belajar saya untuk bisa bahasa Inggris. Ditambah lagi ketika saya di Bangkok, saya ketemu dengan teman-teman yang lumayan latar belakangnya itu penggunaannya bahasa Inggris. Ya seperti teman-teman dari Pakistan, dari Afrika dan sebagainya gitu. Jadi memang kalau untuk bahasa Thailand sendiri saya kurang bisa. Ya kalau sekedar untuk beli-beli lah bisa lah, tapi sekarang juga udah lupa nih. Ya tapi bahasa Inggris itu yang paling penting di sana gitu. Bedanya saya kalau di Jepang sekarang ini kan saya ikut kurs bahasa Jepang, jadi ya alhamdulillah kalau untuk percakapan sedikit-sedikit sehari-hari saya bisa, membaca juga bisa. Tapi kalau di Jepang tuh waktu di Thailand dulu emang susah gitu. Alhamdulillah. Nah, untuk kerjaan sendiri Mas, kan sekarang alhamdulillah ya statusnya udah sebagai pegawai negeri sipil kan. Nah, itu bisa kuliah di Jepang itu ambil kesempatan ini, informasi itu awalnya dari mana? Iya, jadi dulu waktu pegawai negeri sipil ya, waktu Jepang itu ya emang yang namanya kalau BPT itu kan kita punya relasi banyak, bukan hanya dengan Jepang tapi seluruh negara di dunia. Nah, dengan adanya relasi tersebut ya itu jadi pertimbangan yang nilai lebih untuk lebih memudahkan pegawai dari BPT untuk bisa lanjut ke S3 di Jepang seperti itu. Ya, jadi ya saya ikut ya tahapannya emang ada namanya interview, ada namanya tes. Ya tesnya interview tadi. Tes tulis kayak gitu ada? Tes tertulis kalau yang saya alami sih enggak gitu. Tapi saya diinterview oleh beberapa profesor gitu, dan alhamdulillah lulus gitu. Jadi emang nggak kebayang emang kalau misalnya dulu yang dari Sumatera bisa sampai ke beberapa kemampuan. Alhamdulillah ya, ini berkat ya orang-orang terdekat kita, orang tua yaitu luar biasa ya teman-teman. Iya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu Mas, sebenarnya perbedaannya antara kuliah di Indonesia, Thailand dan di Jepang sendiri itu apakah sangat signifikan atau kan memang di Thailand lebih sulit kah, atau memang kualitas di Indonesia masih bisa dikatakan lebih bagus atau seperti apa? Di Indonesia itu yang namanya teori itu emang sangat banyak dikasih gitu, tapi hanya sebatas teori, tapi aplikasi sangat minim. Yang kita maklumi memang fasilitas di Indonesia masih, apalagi laboratoriumnya masih terbatas, jadi eksperimen juga eksperimen yang bisa dibilang masih sangat basic gitu. Nah kalau di Thailand itu ya dia lebih baik daripada Indonesia saya pikir. Mereka punya fasilitas yang lumayan, teorinya juga tajam, dan yang saya lihat itu ya sedikit lebih sulit dibanding Indonesia gitu ya. Tapi ya emang mungkin ini karena berdasarkan level ya, karena kan saya mengambil level di master di Thailand gitu. Nah kalau Jepang ini lebih sedikit unik gitu kan. Emang Jepang itu sebenarnya kalau teorinya itu learning by doing, jadi maksudnya itu teorinya itu kita dapat ketika sambil praktek gitu. Lebih ke teori itu akan muncul ketika kita mempraktekkan gitu. Jadi ketika misalnya praktek kita buntu, kita harus tahu tentang teorinya gitu. Lebih kebuka pas kita ngalamin praktek itu. Mengalami praktek gitu. Nah
yang saya lihat dari misalnya pelajar-pelajar di Jepang itu, ya kalau sekedar teori kadang-kadang mereka nggak begitu tajam kayak di Indonesia, matematikanya, apa fisikanya dan sebagainya. Wajar sih kalau Indonesia Olimpiade, emang karena teorinya kuat sih. Iya benar. Tapi mereka emang ketika mereka aplikasi, wah itu nomor satu, jagonya luar biasa. Mereka dengan namanya dedikasi, disiplin, totalitas, dan loyalitas untuk studi itu emang luar biasa. Kalau mau nginep kapanpun, dimanapun, dan apapun, mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan studinya dengan baik. Saya lihat seperti itu. Oke. Jadi diantaranya gitu ya, kalau saya pikir saya urutkan ya, nomor satu ya mungkin Thailand, nomor 2 ya Jepang lah, saya pikir nomor 3 ya Secara kualitas gitu. secara kualitas ya pasti nomor 1 adalah Jepang. Ya. Oke. Mungkin di Jepang sendiri apa namanya? Kalau misalkan teman-teman pengen tahu mungkin ya, ketika kita bukan dengan beasiswa itu kira-kira berapa mas biaya yang mesti keluarin untuk kuliah di Jepang? Apalagi levelnya S3 gitu kan? Kalau untuk biaya studi di Jepang, kalau untuk S3 ya mungkin satu semester sekitar berapa ya? Kalau saya ya mungkin sekitar 35 juta. 35 juta Rupiah. Satu semester doang 35 juta, bayangin. 5 juta rupiah. Berarti sampai lulus ya hitungan sendiri lah. 30 juta lah sekitar Ya, 30-35 lah range antara itu ya. Luar biasa. Kalau S1 mungkin masih agak murah atau gimana? Mungkin nggak jauh beda sih. Gak jauh beda ya? Kayaknya nggak jauh beda deh. Ya, jadi kalau kalian pengen kuliah di Jepang dengan apa namanya biaya sendiri, mungkin teman-teman harus ngobrol sama orang tuanya seperti apa biayanya. Tapi sebenarnya kalau beasiswa sih banyak loh. Banyak loh. Tapi gini, banyak teman-teman kita itu di Indonesia itu, bahkan saya sendiri dulu lulus SMA itu nggak tahu sama sekali tentang beasiswa itu. Gimana sih kita pengen kuliah di luar negeri, atau di negeri sendiri pun kadang kita pengen gitu kan dapat beasiswa kayak gitu. Tapi teman-teman itu nggak tahu gimana caranya, dari mana informasinya, apa yang harus dilalui prosesnya itu ada nggak? Ya emang kalau misalnya jadi gini, di Indonesia itu ada 3 pilihan, ada 2 pilihan saya pikir itu. Jadi kalau misalnya di pilihan pertama itu setelah tamat S1 atau sarjana bisa langsung lanjut studi S2 atau kerja dulu baru lanjut studi. Kalau lanjut studi langsung itu biasanya itu yang paling berperan penting itu adalah universitas atau alma maternya di S1. Nah, bisa dapat info itu ya dari dosennya, otomatis alma maternya. Nah, kalau untuk yang kayak saya kerja gitu, nah itu saya dapat info ya karena tadi ada kerjasama dengan pihak Jepang gitu. Nah, cuma kalau misalnya bagi teman-teman yang baru SMA, misalnya tamat SMA pengen mengembara ke Jepang ya, saya rasa infonya bisa dibaca di kedutaan, portal resmi kedutaan Jepang gitu. Itu yang tadi apa namanya? Beasiswa Mas Dimen. Membuka kursus. Nah, itu Mix. ada S1 juga kan? Ada. Caranya gimana Mas untuk bisa Kalau untuk itu kan ada seleksinya tuh. Biasanya setiap berkala itu akan diposting oleh di kedutaan Republik Indonesia mengenai lowongan untuk ikut membuka kursus. Nah, ada syarat-syarat harus dipenuhi, diantaranya nilai yang pasti ya, kemampuan bahasa asingnya juga lebih disukai, juga bahasa Jepangnya juga udah oke. Terus juga apa namanya, yang pasti ada namanya promotor, jadi rekomendasi dari supervisor ya di Jepang. Maksudnya kalau mau S1 ya, sebelumnya kita harus kontak dulu siapa yang mau kita jadiin sebagai profesor. Ketika profesornya udah oke, ya itu akan jadi nilai tambah untuk mendaftar Membuso ketika kita di tahap-tahap akhir. Maksudnya gini, kita mungkin di awal sampai akhir kita udah mau selesai tuh interviewnya. Nah,
kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Musuh dihadapkan beberapa orang. Misalnya di antaranya ada yang udah dapat rekomendasi, ada yang belum. Tentu yang sudah dapat rekomendasi itu akan diprioritaskan untuk terpilih menjadi kandidat sebagai scholar di di Jepang untuk mendapatkan musuh tadi. Berarti teman-teman jangan putus harapan karena memang ada ya Mas kesempatan itu. Insya Allah ada. Sangat terbuka kesempatan buat teman-teman yang pengen kuliah seperti Mas Prima ini. Iya, sambil kuliah bisa juga kerja. Wah, kerja di sini. Iya. Ya di sini kerjanya lumayan dengan waktu durasi yang cukup singkat, tapi penghasilannya lumayan. Bisa sih kalau masih. Iya. Jadi teman-teman lagi semangat terus buat belajarnya ya, terutama asah terus kemampuan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya Mas ya, karena memang bahasa Inggris bahasa internasional yang dipakai dimanapun kalian tinggal. Karena ketika kita nggak bisa bahasa Inggris mungkin agak kesulitan juga ya Mas ya untuk komunikasi. Iya, emang modal paling penting sekolah luar negeri itu bahasa Inggris. Jadi ya tadi kalau pengalaman saya bahasa Inggris saya itu ya lebih banyak kan saya belajar otodidak gitu. Jadi ya kan emang kondisi finansial orang tua dulu untuk meleskan tuh kurang gitu. Jadi ya saya nggak ada pilihan ya. Tapi saya udah berpikir dari semenjak saya masih SMA, kalau saya mau mempelalang buana saya harus pintar bahasa Inggris gitu. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan buat teman-teman di Indonesia, khususnya yang memang teman-teman atau adik-adik yang masih di bangku SMA sekarang atau memang yang baru lulus dan bercita-cita kuliah seperti Mas Prima di Jepang atau di negeri lainnya, seperti apa pesan-pesan buat mereka? Iya, dulu alhamdulillah saya pernah bermimpi gitu. Ketika saya ditanya cita-cita waktu saya masih SMA, apa cita-citamu? Saya cukup simpel jawabannya saya pengen naik haji. Saya pengen naik haji. Nah, ini memotivasi saya untuk berpikir gitu, bagaimana caranya saya bisa naik haji dengan cara yang halal gitu. Artinya saya pasti punya finansial yang kuat seperti itu. Nah, ketika saya di Sumatera, orang tua saya ngomong ke saya, kalau misalnya kamu mau ngelamar kerja, jadi di Sumatera semuanya bisa kepegang. Misalnya gini, sampai teman-teman saya dulu yang yang ikut tes, ketika saya ikut tes itu mereka bilang ke saya gitu, kamu nggak usah ikut tes, soalnya setiap saya tes saya lulus nggak saya ambil gitu. Tes itu ya hasilnya itu sudah berapa perusahaan yang kayak gitu yang ikut ratusan, iya. kadang-kadang ribuan gitu. Saya udah sampai di final tapi saya nggak ambil, sayang banget itu kan. Iya gitu. Artinya apa, saya menunjukkan di sini saya menajamkan skill gitu. Nah, kalau kita sudah tahu di Indonesia itu intinya dites, kalau gerbang pintu untuk kerja, gerbang masuk untuk kerja di Indonesia itu adalah ketika di tes. Biasanya tes meliputi tes tertulis, tes psikotes dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih di SMA gitu, aji mumpung masih di SMA, coba tajamkan misalnya di matematika dasarnya, kemampuan dasarnya, basicnya. Terus juga ditajamkan juga bagi adik yang hampir atau sudah tamat dari S1, coba tajamkan di psikotesnya. Dan yang terakhir yaitu di interview. Nah, ini yang paling penting, modal penting, harus pintar ngomong. Nah, jadi saya mendapatkan kemampuan saya untuk bisa ngomong itu karena saya dulu waktu di selama S1 saya ikut organisasi banyak, dari BEM, dari lembaga BEM universitas baik dan BEM fakultas juga, dan juga ikut di lembaga-lembaga kerohanian yang membentuk mental saya tadi menjadi karakter yang lebih hanif ya. Saya bilang lebih hanif ya, lebih lurus ya. Dan saya bilang tadi karena emang waktu SMA ya banyak jahiliyahnya gitu, seperti itu. Seperti itu ya. Ketika di combine itu modal yang kuat supaya perusahaan-perusahaan itu mau menerima. Ya, karena ya kesan paling penting ketika kita di interview dan sebagainya itu adalah itu. Nah,
Kalau kita mau dapat di perusahaan yang bagus, secara otomatis kita akan punya kedua kemungkinan. Kemungkinannya apa? Kemungkinan pertama, kita akan dapat gaji yang besar, dan gaji besar itu kita bisa keliling dunia. Atau yang kedua, kita dapat kesempatan yang besar walaupun gaji yang nggak begitu besar. Misalnya gini, kalau misalnya kerja di perusahaan, misalnya perusahaan yang oriented di bidang engineering gitu, otomatis kan 24 jam atau full time waktu kita fokus gimana cara mengembangkan perusahaan itu menjadi besar. Dan secara otomatis sangat jarang waktu kita itu dilakukan untuk misalnya training ke luar negeri. Masih ada kemungkinan tapi akan sangat jarang. Nah, tapi kalau kita misalnya seperti ini, misalnya di BPT nih, saya kan instansi pemerintah, secara otomatis yang namanya upgrade skill itu dibutuhkan dari waktu ke waktu. Nah, di tempat kami itu banyak kesempatan untuk upgrade skill lah. Bisa setiap tahun hampir ada. Tapi emang seleksinya lumayan ketat gitu. Ya, saingannya. Jadi kita bisa kemana-mana, misalnya ke Eropa, misalnya juga ke keliling dunia lah. Ke Eropa, Afrika, se Asia juga gitu, termasuk Jepang dan sebagainya. Nah itu tadi. Nah, dengan saya berikhtiar tadi, saya pengen naik haji tadi, ya niat yang baik itu ya alhamdulillah buahnya juga baik seperti itu. Luar biasa banget teman-teman. Oke, mungkin untuk perbincangan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin buat teman-teman, bagi saya pun ini menjadi inspirasi yang memang luar biasa ya. Pengalaman dari Mas Prima dari memang benar-benar nol banget sampai dari titik sekarang mau sekarang jadi asisten profesor yang mau di Unmai University ini. Iya bisa dibilang. Ya luar biasa ya. Ini yang asisten profesor yang sebentar lagi beliau yang jadi profesornya. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat dan menjadi motivasi buat teman-teman, khususnya yang masih ada di bangku sekolah, baik itu SMA atau di bawahnya, atau juga mungkin yang baru lulus yang memang masih berkeinginan kuat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Nanti kita sertakan Facebooknya boleh atau Instagramnya Boleh. buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang ingin disampaikan langsung, atau mungkin boleh di komen di bawah, nanti saya sampaikan, atau kedepannya kita ada perbincangan lagi seperti apa. Ditunggu aja video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.